Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Hikam Ibnu Athaillah yang diikhtisarkan oleh Mbah Soleh Darat. Hikam ke 190 dalam aslinya. Kalau dalam hikam mukhtasarnya 102. Jadi Mbah Soleh Darat ini hikam yang jumlahnya 200 sekian ini nih, yang ada berapa nih? 200-an ya. 260-an, 64 itu diringkas oleh Mbah Soleh Darat jadi 137 hikam. Sekarang kita sudah ada di hikam ke 102. Berarti masih 35. Pengennya sih nanti hatamannya di Mbah Soleh Darat. Diatur aja bagaimana caranya. Sebelum Ramadan tahun depan kita bisa ziarah ke Mbah Soleh Darat di Semarang. Nanti kita ziarah ke sana sekaligus hataman. Ya, kita pikirin nanti caranya bagaimana. Insya Allah bisa lah. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna yadaka ilal ahzi minal khalaiki. 190 ya aslinya, atau halaman 50. La tamuddanna, sungguh janganlah memanjangkan kamu. Sungguh janganlah memanjangkan kamu yadaka, pada tanganmu. Ilal ahzi, untuk mengambil. Ilal ahzi, untuk mengambil minal khalaiki, dari para makhluk. Minal khalaiki, dari para makhluk. Jangan manjangin tanganmu untuk mengambil sesuatu dari makhluk, apa saja. Illa, kecuali antara yang pertama, engkau melihat siapa kamu. Antara kamu melihat annal mu'tiyah, bahwasanya orang yang memberikan. Annal mu'tiyah, bahwasanya orang yang memberikan, atau yang memberikan, fihim, pada mereka, al-khalaik. Fihim, pada mereka al-khalaik. Itu maulaka, Tuhanmu. Allah, itu maulaka, Tuhanmu. Fa in kunta, maka jika ada siapa kamu, kazalika, seperti itu bahwa engkau mengambil dari makhluk dengan syarat tadi yang pertama, engkau meyakini bahwa yang memberikan itu sesungguhnya adalah Allah. Fahus, maka ambillah siapa kamu ma, pada sesuatu. Fahus, maka ambillah siapa kamu ma, pada sesuatu. Wafaqo, yang cocok, yang sesuai. Wafaqo, yang sesuai, apa maka padamu. Wafaqo, yang sesuai, apa maka padamu, minal ilmi, dari ilmu. Jadi kata Ibnu Athaillah, kamu jangan manjangin tanganmu untuk mengambil sesuatu, baik menerima apapun saja dari makhluk, kecuali syaratnya yang pertama, engkau harus yakin bahwa pemberian ini sesungguhnya berasal aslinya dari Allah. Yang kedua, ketika kau ngambil barang itu, sesuatu itu, maka itu harus sesuai dari ilmu. Harus sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan ilmu ini apa? Dikatakan bahwa pemberian dari makhluk ini dua macamnya. Ada kalanya min ghairi su'alin, ada kalanya dari tanpa meminta, au ba'da su'ali, atau setelah minta. Jadi maksudnya ma wafaqa minal ilmi, ambillah sesuatu itu yang cocok, yang sesuai dari
ilmu. Artinya apa? Sejalan dengan ilmu. Apa sejalan dengan ilmu itu? Diketahui bahwa mengambil sesuatu, menerima sesuatu itu ada kalanya dari tanpa meminta. Ya orang datang kemudian kita dikasih. Datang kasih rokok, minta apa enggak dikasih. Datang dikasih teh, minta apa enggak. Itu yang pertama. Atau ba'da soal, atau setelah minta. Nah, walikuli wahidi minhuma ahkam. Masing-masing ini ada hukumnya sendiri. Bagaimana hukumnya ketika dikasih tanpa meminta? Bagaimana hukumnya ketika dikasih setelah meminta? Nah, adapun mengambil, menerima dari sesuatu yang kita tidak minta, itu syaratnya ada dua. Ilmiyun wa sufiyun. Dikatakan di sini. Syarat ilmu dan syarat sufi. Syarat ilmu itu syarat fikih lah kalau dalam bahasa kita. Syarat sufi itu berarti syarat tasawuf. Mengambil dari tanpa meminta, menerima sesuatu dari tanpa meminta, syaratnya dua. Yang pertama syarat secara fikih, yang kedua syarat secara hakikat, syarat tasawuf. Kalau bahasa sininya ilmiyun wasufiyun. Adapun syarat yang berupa ilmu, syarat berupa fikih adalah kamu jangan mengambil dari orang yang jelas itu haram pekerjaannya atau barangnya. Wala muhallat, dan juga barangnya itu, sesuatu itu bukan barang campuran halal apa haram. Itu jangan. Meskipun kita nggak minta, kemudian kita dikasih, tapi sesuatu yang dikasih itu dari yang haram, atau barangnya itu adalah barang haram, atau yang dikasih itu dari orang yang mukhallat, artinya orang ini jelas nih kita tahu nih kerjaan dia ini kagak bener nih, terus tiba-tiba kita dikasih duit sama dia gitu kan. Jangan-jangan ini duitnya dari hasil yang kagak bener juga, itu kan berarti mukhallat tuh, tercampur gitu. Itu jangan ngambil itu. Wala mahjuro alaih. Dan juga jangan ngambil dari orang yang terhalang. Terhalang itu siapa? Seperti anak kecil, wal majnun wal abdi. Anak kecil, orang gila atau budak. Kalau ada bocah ngasih kita sesuatu, nggak boleh diterima itu. Harus bilang dulu sama babanya, ini sama emaknya, sama orang tuanya. Ini siapa ini? Ada bocah, ada anak ngasih. Itu jangan langsung diterima. Kenapa? Karena dia mahjur alaih. Dia termasuk golongan mahjur alaih, yang terhalang. Atau orang gila, ada orang gila ngasih ente handphone gitu ya. Gitu ya, jangan diambil, atau ngasih sesuatu, nggak boleh diambil itu. Nggak boleh. Nah itu secara fikihnya, secara ilmunya seperti itu. Wa amma sufi, adapun yang secara tasawufnya, syaratnya apa secara tasawuf itu? Jangan menerima, jangan mengambil sampai kamu mengetahui dari siapa orang itu mengambil. Ilman wahalan, baik secara ilmu maupun secara keadaan. Jangan nerima sesuatu sampai kamu tahu ini orang dapatnya dari mana yang buat dikasih ke kita. Itu secara tasawuf. Nah kita kan baru pada tataran fikih aja kan. Kalau dalam fikih kan kamu dikasih gini, dari mana? Udah bukan urusanmu lah. Yang penting kamu dikasih dari dia. Dan kamu juga mintanya halal, dikasihnya juga halal. Mau urusan dia itu dari mana kek, apa kek, udah itu copot itu. Udah cukup itu kalau fikih mah. Tapi kalau secara tasawuf, jangan boleh mengambil sampai kamu tahu dari siapa orang itu mengambil. Mana nih asal usulnya ini gimana? Kita dikasih teh, dikasih kopi. Ini kopi dari siapa nih? Terus kemudian dia dari mana nih kopinya? Orang itu dapat dari mana? Gitu ya. Nah itu harus tahu semua tuh. Nah itu secara sufi. Maka orang-orang yang seperti itu biasanya kasaf dia. Dia mau makan itu terlihat ya. Oh ini sesuatu yang nggak baik nih. Nggak mau dia. Karena udah kasaf. Kalau orang udah sampai di sana itu udah kasaf. Jadi hal ilman wahalan. Tapi kalau secara pikiran cukup sudah. Cukup kita tahu oh, orang ini baik. Orang ini nerima ngasih ke kitanya halal secara benar, ya udah cukup itu. Gitu ya, itu kalau menerima sesuatu yang tanpa minta. Adapun menerima sesuatu setelah minta, kita minta sesuatu, maka ini ada hukumnya sendiri. Yang pertama hukumnya adalah fi jawazi su'al wa man'i. Bolehnya meminta dan larangan meminta itu seperti apa. Dan yang kedua adalah
bagaimana hukumnya setelah memiliki apa yang dia minta itu. Ini ada dua nih. Ketika kita meminta sesuatu, itu ada hukumnya. Bagaimana hukum memintanya itu bagaimana? Itu ada hukumnya sendiri. Kemudian setelah kita menerima, bagaimana itu? Apa hukumnya? Adapun hukum meminta, asalnya adalah boleh. Hukum meminta itu mengajukan permohonan, itu hukum asalnya adalah boleh, jawaz. Seperti dalam firman Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, fala tanhar, kamu nggak boleh menghardik. Ini artinya bahwa hukum aslinya meminta itu adalah boleh. Kenapa? Karena Allah bilang kalau ada orang meminta, fala tanhar, jangan menghardik. Tapi kalau kemudian dirinci lagi hukumnya, maka sebagaimana hukum itu ada 5, maka hukum meminta itu juga ada 5. Yang pertama hukumnya wajib. Hukum wajib meminta itu hukumnya wajib buat siapa? Lisaddir romki, bagi orang yang sudah terdesak kebutuhannya. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia bisa mati. Dia udah kelaparan, kehausan. Kalau dia nggak makan, nggak minta makanan, nggak minta minuman, maka dia bisa mati. Maka hukumnya dia minta itu adalah wajib. Pun juga begitu secara tasawuf. Kalau ada orang yang takut fawata hayati ruhaniyah, kehilangan kehidupan ruhaninya dia bisa hilang nih kalau dia nggak minta zikir, kalau dia nggak minta ilmu, kalau dia nggak minta bimbingan, dia bisa mati ruhaniyah dia, spiritual dia bisa mati nih. Maka dia wajib hukumnya meminta spiritual, meminta zikir, meminta ilmu atau lain sebagainya. Kenapa? Karena dia takut kalau dia nggak minta, dia bisa mati nih. Nah itu hukumnya wajib. Maka yang kedua hukumnya adalah mandub. Hukumnya adalah mandub. Yang kedua nih, tadi kan wajib. Yang kedua adalah sunnah. Yang sunnah ini adalah ketika dia meminta untuk orang lain. Karena ini bagian minat ta'awun alal birri. Bagian dari tolong menolong atas kebaikan. Jadi dia mintain sesuatu nih. Kenapa dia minta sesuatu buat orang lain? Barangkali orang itu yastahi. Barangkali orang itu malu. Minta apa saja. Dan ini hadisnya banyak bahwa Nabi seringkali meminta kepada para sahabat untuk orang-orang yang datang kepada Nabi, baik dia lagi kehausan, kelaparan, atau tidak punya pakaian, atau tidak punya apa, bahkan orang yang apapun saja minta pertolongan sama Nabi. Maka kemudian Nabi meminta kepada sahabat, dah sono Abu Bakar bantuin sini, Abdurrahman bin Auf bantuin ini, Umar bantuin ini. Nabi meminta itu. Hukumnya mandub, disunahkan untuk ngebantu orang lain. Kenapa? Kan mungkin orang lain takut apa dia malu tah atau segala macam. Yang ketiga, minta itu hukumnya makruh. Hukum makruh meminta ini ketika dia meminta likutil basyariyah ma'al qudrati alal istighna'i anhu bisababi minal asbab. Dia minta kebutuhan pokok padahal dia mampu untuk mencukupinya. Dia padahal punya. Kemudian dia minta lagi. Dia minta padahal dia punya. Itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Nih, misalnya kita di rumah sembako banyak. Lalu kemudian datanglah kita tahlilan, datanglah maulid. Lalu kemudian kita Kita minta. Gus belum dapat sembako sini. Minta beda sembako sini. Padahal di rumah sudah cukup. Itu hukumnya makruh. Kecuali dikasih. Kalau dikasih kan nggak ada hukum ini. Nggak. Kalau meminta itu hukumnya ada. Punya pulsa ada itu pulsa. Tapi kemudian bagi gue pulsa apa? Padahal pulsanya cukup. Dia minta lagi itu. Nah itu hukumnya makruh. Jadi kebutuhan pokok yang sebenarnya dia itu sudah cukup. Tapi kemudian dia minta lagi. Hukumnya makruh. Adapun mubah yang keempat, hukum mubah itu ketika dia minta sebuah hajat, sebuah kebutuhan yang bukan doruriyah, yang bukan primer, seperti liqadha idainihi, seperti meminta sesuatu untuk membayar hutangnya, au ma yazidu ala satri auratihi wa saddaramkihi, atau dia minta sesuatu tambahan untuk pakaiannya.
itu hukumnya mubah. Mubah, boleh aja. Dia minta sesuatu untuk bayar hutangnya, atau dia meminta sesuatu untuk menambah pakaiannya. Ini pakaian saya, masa ngaji sekarang ini, besok ini lagi, besok itu lagi. Ya adalah beda-beda lah gitu ya. Nah itu boleh minta seperti itu. Atau tadi itu untuk membayar hutangnya. Boleh, itu hukumnya mubah. Dan yang terakhir, yang diharamkan, meminta itu hukumnya haram. Meminta hukumnya haram itu ayas ala takassuron au ziyadatan ala ma yakfi. Dia minta untuk takassuron, untuk berlebih-lebihan. Untuk berlebih-lebihan, padahal dia cukup. Tapi untuk lebih-lebihan aja. Dalam sebuah hadis dikatakan, man lahu arba'una dirhaman. Siapa orang yang punya 40 dirham, fasu'alu alaihi haramun. Maka meminta bagi dia haram. Punya uang 40 dirham. Ya berapalah dirham itu apa? Emas ya? Ya 40 dirham, ya emas. Ya taruhlah berapa gitu ya. Dia punya uang. Terus kemudian ya cukup sebenarnya itu. Kemudian dia minta lagi. Maka kemudian haram. Kebutuhan pokok kita acara 10 juta. Udah lebih dari 10 juta. Masih ambil proposal lagi. Masih minta proposal gitu ya. Nah haram itu. Haram itu. Udah cukup 10 juta masih ngajuin proposal misalnya gitu. Masih ngajuin, masih minta gitu loh. Padahal udah cukup. Udah lebih dari cukup. Nah itu fasu'alu alaihi haram. Annahu yub'asu yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wajahnya nggak punya daging. Kata Nabi gitu. Nggak punya daging. Dia. Nah ini seperti juga yang haram adalah meminta ilha, meminta secara paksa. La yas'alunan nasa ilhaqo. Nggak boleh orang meminta kepada manusia itu secara paksa. Nah ini hukum. Ini hukumnya bagi orang yang meminta, ada hukumnya sendiri, yaitu hukum memintanya adalah seperti tadi tuh. Seperti tadi, meminta itu bisa 5 hukumnya. Bisa wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah, Ibnu Athaillah jadi tegaskan di sini, nggak boleh kamu itu memanjangkan tanganmu itu untuk menerima sesuatu dari makhluk, baik menerima setelah engkau ini meminta, ataupun menerima sesuatu ini dari engkau tidak meminta, kecuali engkau harus tahu, harus mengerti bahwa yang memberikan itu adalah Allah, bukan dia. Itu perantara saja. Jadi ngucapinnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kalau kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada yang memberi? Ya wajib, boleh itu malah. Karena orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Tapi yakinin bahwa yang dikasih bukan yang ngasih bukan dia sebenarnya. Yang memberikan adalah Allah. Yang kedua bahwa dia harus cocok secara ilmu, baik ilmu fikih maupun ilmu tasawuf. Dijelasin di sini. Orang kalau meminta sesuatu itu caranya adalah yang pertama, ayyatawaddo ar-rajulu wa yusalli rakaataini. Pertama dia wudu. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Wa yakhuzu zanbil. Kalau dulu kan meminta-minta itu pakai baskom ya, pakai kaleng gitu kan ya. Kalau kita kan memintanya kan pakai proposal gitu ya. Berarti habis wudu, sholat 2 rakaat, lalu ambil itu proposalnya biyadil yumna, pakai tangan kanan. Jadi pas ngambil proposalnya itu jangan ngambil ke kiri begini, ambil tangan kanan. Wa yahruju ila sauq, keluar menuju ke pasar. Ya kalau kita kan proposal berarti menuju kepada siapa nih orangnya. Wa mau rojun akhor, nggak boleh sendirian, harus ada orang lain. Jangan sendiri, berdua. Terus yazkurullaha wa yazkurun nas, dia berzikir kepada Allah, kemudian dia menyebut manusianya. Jadi dia ingat kepada Allah, lalu kemudian dia ingat kepada manusia, kepada orang itu, ya berarti kalau bahasa kita mungkin difatihain lah, dibacain sesuatu lah, baru kemudian sampai kepada itu. Nah itu cara kita meminta, kan sering minta proposal nih, nah begitu caranya. Oke ya. Nah hikam selanjutnya, rubbama terkadang istahya malu, al-arifu siapa orang yang ma'rifat, ayyarfa'a untuk mengadu, untuk mengadu siapa si arif, hajatahu pada hajatnya si arif,
ila maulahu kepada Tuhannya si Arif. Ila maulahu kepada Tuhannya si Arif. Kenapa dia malu ngaduin hajatnya kepada Allah? Iktifaan, karena cukup. Iktifaan karena cukup. Bimasyiatihi, dengan kehendaknya Allah. Bimasyiatihi, dengan kehendaknya Allah. Fakaifa, maka bagaimana? Fakaifa, maka bagaimana? La yastahi, tidak malu siapa si Arif. Ala yastahi, tidak malu siapa si Arif. Ayyarfa'a, untuk mengadu siapa si Arif. Hak pada hajat ila khaliqatihi, kepada makhluknya Allah. Ila khaliqati, pada makhluknya Allah. Orang yang sudah makrifat ini tingkatannya sudah makrifat, itu terkadang malu dia minta sesuatu sama Allah tuh malu gitu. Ya kalau doa ya doa saja, bukan berarti dia nggak doa, ya doa Rabbana atina fid dunya hasanah, doa saja. Doa ya doa, sekedar doa sebagai ibadah. Tapi dia malu untuk mengutarakan hajat-hajatnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa cukup, udahlah bimasyiati, dengan kehendaknya Allah. Sudahlah, saya terserah Allah saja, mau bagaimana sudah. Saya sudah cukup dengan masyiahnya Allah, dengan kehendaknya Allah. Nah kalau dia sudah malu meminta, mengadu hajatnya kepada Allah aja dia malu, maka bagaimana mungkin dia itu tidak malu untuk mengadu hajatnya kepada makhluk. Itu kalau sudah makrifat. Sahal bin Abdullah pernah berkata, ma min waqtin illa wallahu ta'ala mutliun fihi ala qulubi ibadih. Kata Sahal bin Abdullah, tidaklah dari satu waktu kecuali Allah memantau hatinya para hambanya Allah. Fa'ayu qalbin ro'afi hajah ila siwahu, maka hati manapun yang Allah lihat yang di dalamnya ada hajat ila siwahu, kepada selain Allah, sallata alaihi syaitanu wa hajabahu anhu, maka setan akan menguasai dia dan dia akan terhijab dari Allah. Kalau ada orang, Allah ini tiap hari kan ya, tidaklah dari satu waktu kecuali Allah terus melihat hati kita nih, hati hambanya. Setiap hati yang Allah lihat ada hajat, lalu kemudian hajatnya tidak ditujukan kepada Allah, tapi disandarkan kepada makhluk, maka setan akan menguasai orang itu dan akan terhijablah hatinya. Maka kemudian ada zikir hofi itu biar terus di dalam hatinya ada ini gitu. Ya kita punya hajat sama orang, ya punya hajat sama orang. Tapi orang itu sebagai wasilah, sebagai asbab saja, sebagai sababnya. Sesungguhnya kita sedang meminta hajat kita kepada Allah. Al-Wasiti pernah ditanya, lima latas alillahi syai'an. Al-Wasiti seorang ulama besar. Kenapa kamu tidak minta sesuatu kepada Allah? Maka kemudian si Al-Wasiti bilang, kenapa sih kamu nggak minta sama Allah? Ini sudah arif nih. Kenapa kamu nggak minta sama Allah? Terus kemudian orang ini berkata, akhsha ayyuqalali, aku takut nanti aku akan dibilang begini. In sa'altana lazilaka indana faqadih tahamtana. Kalau kamu meminta kepada kami yang itu sudah jadi bagianmu, maka berarti kamu sudah curiga kepada kami. Kalau kamu meminta sesuatu yang itu sudah menjadi bagian kamu, itu berarti kamu curiga sama aku gitu. Kalau dalam koridor manusia itu kita punya bagian nih sama seseorang. Terus kemudian kita meminta, berarti kan kita curiga sama orang itu nih. Lu curiga. Curiga apa? Kok gue lo dikasih-kasih ya, jangan ditahan duit gue sama dia nih. Berarti kan kita curiga ya, kalau sama manusia mah curiga gitu ya. Tapi berarti kan kita sedang mencurigai Allah. Meskipun kita nggak tahu mana bagian kita, ini bagian kita apa bukan. Tapi kan sudah jelas, Allah sudah bilang, kamu ini nanti akan dapat rezeki, kalau kamu melakukan gini nanti kamu akan dapat rezeki. Tapi kemudian kamu meminta itu, yang itu sebenarnya udah jadi bagianmu, itu berarti kan kamu sudah curiga. Tapi wa in sa'altana ma laisa laka indana, kalau kamu meminta kepada kami sesuatu yang bukan jadi bagianmu, faqad asatal adaba ma'ana, kamu telah berbuat buruk adab kepada kami. Tapi wa in salam tal amrolana wa nazarta binazrina ajroina lakal umuro ala muqtadil muwafaqah. Kalau kamu pasrahkan semua urusanmu kepada kami dan kau memandang dengan pandangan kami akan guyurkan kepadamu perkara-perkara sesuai dengan keinginanmu. Jadi pasrahin saja sudah. Ya Allah, minta seperti ini, minta
Ini sudah memohon, sudah. Jangan ditagi-tagi, jangan ya Allah saya udah berulang-ulang nih, saya kok nggak bisa-bisa nih begini. Itu curiga kepada Allah. Kata Imam Al-Wasyiti. Nah inilah kata Ibnu Athaillah bahwa orang arif itu dia tidak meminta karena apa? Istihya'an minallah. Karena dia merasa malu dari Allah dan merasa cukup dengan ilmunya Allah dan masyiahnya Allah. Dan ini makomnya makomul arifin atau makomul wasilin, makomnya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Adapun kita ini orang yang as-sairun, orang yang masih berjalan, masih melakukan upaya-upaya belum sampai di wasil, maka kita ini adalah amiluna ala mujahadati nufusihim. Orang yang sedang bekerja, orang yang sedang bergerak untuk mujahadah, untuk berperang kepada nafsunya kita sendiri. Maka bagaimana orang yang masih ada nafsunya seperti kita ini? Fa in sakula alaihi su'al qaddamuha ilaihi. Kalau meminta itu berat bagi nafsumu, lakukan. Wa in sakula alail faqah was sabru wal iktifa bil masyiah wal qadamu. Kalau kesulitan, kesempitan dan kecukupan itu berat bagimu, maka kamu lakukan itu. Jadi gini, kita ini mau minta sesuatu, nafsu kita ini nolak. Oh kalau gue minta sama dia, jatuh dengan gengsi gue. Lakuin itu, minta sama dia itu. Kenapa? Karena kita lagi ngelawan nafsu. Kenapa kita nggak minta sama dia itu? Karena nafsu kita mengatakan, wah kalau gue minta sama dia, jatuh nih. Habis nih, ini reputasi gue nih. Kan nafsu itu, nafsu. Lakuin itu. Sedangkan misalnya kalau nanti berat gitu, sebuah wah kalau saya nanti susah kagak punya uang, ini bagaimana nih, berat bagi saya kagak punya uang. Lakuin itu. Diam itu, jangan punya uang itu. Jadi apapun yang nafsunya ini mau, dilawan itu. Apapun yang nafsunya ini menolak, lawan itu. Itu namanya orang yang sedang mujahadatun nufus. Bukan memintanya, karena untuk ngancurin hatinya dia, sekedar untuk ngancurin hatinya. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ada seorang ulama namanya Al-Imrani, seorang ulama besar. Dulu ketika masih belajar, datanglah dia ke Syekh. Lalu kata gurunya begini, saya melihat kepadamu satu hal yang orang lain tidak akan mampu melakukan ini, yang belum ada yang mampu melakukan ini. Dan kamu sepertinya mampu. Lalu kata Imrani, apa itu wahai guruku? Kata beliau, as-sauqu lis-su'al. Ke pasarlah untuk minta-minta. Jadi dites sama gurunya, dia orang yang punya wibawa, punya ya apalah, misalnya ketua NU lah misalnya gitu, ketua NU MWC gitu. Kalau dia minta-minta gitu kan malu tuh. Itu kalau dididik sama ulama-ulama sufi zaman dulu, ke pasar kamu ngapain? Minta-minta. Bukan buat minta-mintanya itu, buat ngancurin nih egonya. Masa jabatan gua kayak gini minta-minta? Masa gua orang yang kayak begini minta-minta? Egonya itu buat ngancurin itunya loh. Buat ngancurin keakuannya itu, dia disuruh minta. Tapi hampir nggak ada lah kita itu guru-guru yang kayak begitu sekarang gitu ya. Yang sampai kayak gitu untuk ke muridnya. Misalnya ada mantan gubernur datang pengen berguru sama saya. Iya, satu lakuin dulu apa? Kamu minta-minta dulu kemana-mana sono. Itu syaratnya tuh. Kenapa? Karena kalau orang habis punya jabatan merasa orang yang masih punya masih punya ego besar, punya nafsu yang besar, merasa punya. Dan itu harus dihancurin dulu itu. Kalau mau masuk ke dunia ruhiyah itu harus dihancurin dulu, sehingga dia udah nggak punya ego lagi. Udah nggak punya nafsu lagi, udah nggak merasa dirinya ini gua loh ini mantan ini, gua ini orang ini, gua ini. Hancurin dulu egonya itu, jiwanya itu dihancurin dulu, baru dia masuk. Dan itulah yang dilakukan itu. Seperti siapa? Abu Bakar As-Sibli ketika belajar sama Junaid Al-Baghdadi. Abu Bakar As-Sibli itu mantan gubernur itu, disuruh jualan manisan setahun ke pasar, setahun sama Junaid Al-Baghdadi itu. Padahal mantan gubernur itu. Terus siapa? Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Beliau orang kaya itu.
suruh apa? Suruh nyapu apa? Bukan nyapu. Suruh ngobatin hewan yang sakit. Cari jalan, cari mau apapun yang lagi sakit, kamu ambil, kamu rawat. Coba, pada orang terkenal, orang kaya, orang punya posisi, suruh ngurusin. Kalau kucing sakit, urusin. Anjing sakit, kalau Hanafi kan boleh miara anjing gitu ya. Itu kayak begitu tuh. Baru kemudian diajarin sama gurunya itu. Setelah egonya dianggap sudah habis. Ya untunglah kita nggak kayak begitulah. Baik-baik. Wallahu a'lam bishawab.